Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 6, subtema 2 pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, mari simak video berikut ini. Tema 6, subtema 2 pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membaca dan menulis huruf tegak bersambung dengan baik. Kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis alat ukur berat timbangan. Siswa dapat menentukan jumlah biji timbangan berdasarkan berat benda yang ditimbang. Siswa dapat mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Sebelum kita belajar menulis huruf tegak bersambung, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu manfaat dari menulis huruf tegak bersambung. Manfaat yang pertama, melatih kesabaran dan ketekunan. Kedua, mengasah kreativitas. Dan yang ketiga, menghasilkan tulisan yang rapi. Sebelum kita belajar menulis, kita ketahui dulu bentuk dari huruf besar dan kecil tegak bersambung. Di sini Bapak ada gambar, silakan anak pause terlebih dahulu, dipelajari dan dihafalkan bentuk dari huruf besar dan huruf kecil dari tulisan tegak bersambung. Selanjutnya, cara menulis huruf tegak bersambung. Yang pertama, menulis dengan diawali dari tepi baris ketiga seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, huruf besar memiliki tinggi 3 baris, yaitu baris ke-1, 2, dan 3. Yang ketiga, huruf kecil mengikuti kolom baris ketiga. Seperti contoh pada gambar, terdapat ada kata hujan. Jadi untuk per huruf I-nya itu, satu kata itu ditulis rapi di kolom ketiga. Biasanya di buku halus kasar itu ada 5 kolom. Jadi anak-anak menulisnya diawali dan mengikuti dari kolom ketiga. Ada juga buku halus kasar itu terdapat 3 baris. Nah, maka anak-anak menulis dan mengawali menulisnya itu dan mengikuti tulisan di kolom kedua. Jadi 1, 2, 3, di tengahnya itu adalah kolom kedua. Selanjutnya, membaca dan menulis huruf tegak bersambung. Selain menulis, anak-anak juga harus bisa membaca huruf tegak bersambung ya. Kita akan baca bersama-sama teks bacaan sapi yang terdapat pada halaman 51. Sapi. Sapi adalah hewan berkaki 4. Makanan sapi berupa rumput-rumputan dan daun-daunan. Sapi merupakan hewan mamalia dan berkembang biak dengan cara beranak. Sapi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Susu sapi merupakan sumber protein dan kalsium. Dagingnya merupakan sumber protein. Protein berguna bagi tubuh manusia untuk pembentukan tulang dan otot. Sedangkan kalsium membuat tulang dan gigi kita menjadi kuat. Banyak bagian tubuh sapi yang dijadikan bahan makanan. Sapi ada 2 jenis, yaitu sapi pedaging dan sapi perah. Nah, untuk tugas yang disetorkan, anak-anak menyalin atau menulis ulang kembali teks bacaan sapi ini anak-anak, terdapat di halaman 51. Ditulis dengan rapi sesuai dengan yang telah Bapak ajarkan, cara-cara menulis huruf tegak bersambung.
Selanjutnya ada teks bacaan di halaman 59. Dibuka bukunya halaman 59, disimak dan dibaca bersama-sama ya anak-anak. Fatimah memiliki beberapa kebiasaan yang harus dilakukan ketika dalam kehidupan sehari-hari. Ketika memelihara hewan peliharaan, kandang harus dibersihkan setiap hari. Hewan peliharaan diberi makan secara teratur serta diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Sebagai pelajar, Fatimah memiliki tugas belajar. Kita juga memiliki kebiasaan yang harus kita lakukan. Kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah dengan memakai seragam yang rapi. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Di sekolah kita wajib memberi salam kepada guru. Kegiatan belajar di kelas dimulai dengan berdoa kepada Tuhan. Kemudian memberi salam kepada guru. Kita harus mematuhi seluruh tata tertib di sekolah. Misalnya memperhatikan petunjuk guru dan tidak membuat keributan di kelas. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas kelompok dan tugas individu. Ada tugas membaca, menulis, dan menghitung. Dari teks halaman 59, mari kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Pertanyaan di halaman 60. Pertanyaan yang pertama, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam yang rapi. Kemudian yang ketiga, berdoa dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian sopan dan santun terhadap guru. Mengapa kita boleh melakukan hal-hal tersebut? Karena hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang baik ya anak-anak, yang membuat kita menjadi disiplin. Mengapa kita berdoa anak-anak? Untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan, agar pelajaran kita hari itu menjadi mudah untuk dipelajari, mendapatkan keberkahan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, di teks tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh datang terlambat untuk sekolah. Kemudian kita tidak boleh membuat keributan di kelas. Mengapa hal itu tidak boleh dilakukan? Karena hal itu akan mengganggu proses belajar mengajar, mengganggu Pak Guru yang akan mengajar, kemudian mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Jadi itulah anak-anak hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika pelajaran dilaksanakan. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis alat ukur berat atau biasa kita sebut dengan timbangan. Jenis yang pertama adalah timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasa kita temukan di pasar-pasar. Biasa dipakai oleh para pedagang timbangan duduk ini anak-anak. Kemudian ada timbangan badan. Nah, biasa kita temukan di rumah sakit, di puskesmas, atau bahkan di rumah-rumah juga ada ya timbangan badan ini untuk mengukur berat badan dari kita. Selanjutnya ada timbangan kodok. Nah, seperti ini timbangan kodok anak-anak bentuknya. Jadi cara penggunaannya yaitu dengan menyeimbangkan panah dari kedua beban dari timbangan itu. Selanjutnya ada timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini biasa dipakai oleh para petani untuk menimbang hasil dari kebun mereka. Sekarang kita akan belajar cara penggunaan dari timbangan ini, yaitu apa tadi namanya anak-anak? Timbangan kodok. Ibu dan Fatimah membeli 3 kg ikan. Baca sama-sama ya anak-anak. Ibu dan Fatimah membeli 3 kg ikan.
penjual meletakkan 3 biji timbangan. Berapa kilogram berat satu biji timbangan? Di sana berat dari satu biji timbangan adalah 1 kilogram. Kemudian berapakah biji timbangan yang diletakkan penjual jika Ibu Fatimah ingin membeli ikan sebanyak 5 kg? Tadi ketika Ibu membeli 3 kg ikan, maka yang diletakkan adalah 3 biji timbangan. Kalau Ibu membeli 5 kg ikan, maka biji timbangan yang harus diletakkan adalah 5 buah. Jadi untuk cara menggunakan timbangan ini harus menyeimbangkan kedua berat disesuaikan dari keinginan. Apabila berat ikannya 2 kg, maka kita harus menyeimbangkan dengan meletakkan biji timbangan itu sebanyak 2 buah atau 2 kg. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak memasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Di halaman tugas ini terdapat pada halaman 69 ya anak. Jadi ingat, tugas yang disetor ada 2 tadi ya. Menyalin teks bacaan sapi yang terdapat pada halaman 51 dan juga memasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangan yang terdapat di halaman 69. Jadi ada 2 muatan pembelajaran yang disetorkan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika di halaman 69 dan di halaman 51. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini ya. Itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.